Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak kelas 12 siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selalu semangat untuk menerima PJJ hari ini. Ketemu lagi nih dengan Ibu Uci. Tapi Bu Uci hari ini tidak akan mengajar PPKN ya, tapi akan mengajar ekonomi. Untuk materi hari ini di kelas 12 semester 2 kalian akan mempelajari manajemen. Jadi Ibu pakai bahasanya yang bisa kalian enak aja dengernya ya, manajemen. Jadi manajemen ini kenapa sih perlu dipelajari? Kenapa sih penting? Karena manajemen ini adalah untuk memanage, untuk mengatur supaya semuanya berjalan sejalan apa yang mau kalian dapatkan dari suatu yang kalian bangun. Seperti misalnya nih, kalian punya modal, lalu kamu mau buat suatu perusahaan, maka kamu juga butuh yang namanya manajemen di perusahaanmu. Kenapa? Karena semuanya akan berjalan seiring sejalan, berjalan sesuai dengan ketentuan dan mencapai tujuan yang tahap akhirnya itu kamu pasti akan yang tarik nafas panjang dan lega gitu loh. Jadi apa yang kamu cita-citakan semuanya bisa dibilang tercapai. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu ataupun kelompok. Jadi manajemen itu adalah proses untuk mengatur segala sesuatu agar mencapai tujuan akhirnya. Jadi kamunya sendiri pun kalau misalnya nih niat kamu berangkat sekolah, yang ibu tahu ya biasanya niat kamu berangkat sekolah, lalu sebelum berangkat ketemu teman kamu ini yang malas sekolah, akhirnya kamu udah ngobrol aja dulu di sini sama gue lagi bete nih, biasanya kan gitu ya. Akhirnya apa? Niat yang awalnya adalah tujuan utamanya, akhirnya kamu meleset. Nah, kenapa perlu manajemen? Itu supaya semuanya beriring sejalan dengan tujuan yang akan kamu mau capai di akhirnya. Lalu, yang namanya manajemen itu punya 14 prinsip. Jadi 14 prinsip manajemen. Ada apa aja sih? Yang namanya memanage orang itu atau mengatur orang itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi harus siap dengan kita mau membangun perusahaan nih. Jadi supaya perusahaan ini berkembang dengan baik dan tujuan akhirnya pun tercapai, maka kita harus melakukan sesuatu. Jadi sesuatu itu seperti misalkan ya harus Allah, ya harus bela, ya harus cela. Maka yang terakhir adalah kalian akan tersenyum dengan indah ketika apa yang kalian cita-citakan, apa yang akan kalian dapatkan itu semuanya tercapai. Jadi 14 prinsip manajemen itu sendiri adalah yang pertama, ada pembagian kerja yang jelas. Jadi jangan sampai nih, misalnya nih kamu punya modal terus kamu bangun perusahaan, yang jadi CEO-nya kamu, yang jadi direkturnya kamu, yang jadi manajernya kamu, ya bingung orang. Jadi harus ada pembagian kerja yang jelas, pembagian kerja yang ya udah kamu yang jadi OB-nya ya, karena sesuai dengan status ijazah yang dipunya misalkan. Lalu nanti saya yang jadi manajernya, atau mungkin saya yang jadi direkturnya karena mungkin saya punya modal. Jadi seperti itu. Lalu ada lagi yang kedua adalah wewenang dan tanggung jawab seimbang. Jadi antara wewenang dan tanggung jawab itu harus ada keseimbangan. Jangan sampai lebih besar tanggung jawabnya daripada wewenangnya. Kalau seperti itu sama aja seperti lepas tangan. Apapun segala sesuatu yang mau kamu lakukan, ya udah sih, kan gue gak ada hubungannya. Ya udah, terserah gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi
Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Lalu yang nomor 3 ada bekerja secara disiplin. Jadi kalau kamu mau mengerjakan sesuatu dengan disiplin, maka kamu akan mendapatkan satu hasil yang gemilang, suatu hasil yang luar biasa, suatu hasil yang akan kamu senyumi di tahap akhirnya nanti. Lalu ada lagi yang nomor 4 adalah adanya kesatuan perintah. Jadi jangan mentang-mentang kamu sebagai direktur misalkan, lalu teman dekat kamu sebagai manajer, lalu nanti ada lagi pekerjamu atau bawahanmu, lalu dia menerima dari 2 orang. Tapi dia bingung, kenapa? Karena kan nanti bagian-bagian dari manajemen itu ada sendiri-sendiri. Ada yang nanti bagian di keuangan, ada yang nanti bagian di pemasaran, ada bagian nanti yang mungkin menghitung apa. Jadi kan kalau manajemen itu nanti sendiri-sendiri bagiannya. Lalu lagi ada kesatuan pengarahan. Jadi kalau pengarahan itu sebelum kita mau, misalkan nih kamu mau produksi sepatu, sebelum sepatu itu ada di masyarakat dan sebelum sepatu itu launching, maka kamu kan ada pengarahan dulu. Sebenarnya buat apa sih ini sepatu? Sebenarnya apa sih yang membuat sepatu ini bakalan dilirik orang? Jadi yang nomor 5 adalah adanya kesatuan pengarahan. Jadi pengarahannya itu harus sesuai gitu loh. Jadi apa yang mau kamu tampilkan ya sesuai. Jangan kamu misalnya mau memproduksi sepatu, tiba-tiba tahap akhirnya adalah kamu memproduksi tas. Kan tidak sesuai dengan tujuan akhir dari perusahaanmu sendiri. Lalu ada lagi yang nomor 6 adalah mendahulukan kepentingan umum. Misalkan seperti ini, kamu atasannya atau kamu mungkin direkturnya. Karena kamu direkturnya, kamu paling malas tuh satu lift dengan anak buahmu atau dengan anggota dari satu perusahaanmu. Ya, bisa dibilang lah anak buahmu. Karena kamu pikir, saya kan direktur, masa sih saya satu lift sama anak buah saya? Ya nggak bisa. Jadi kamu itu kalau misalnya mempekerjakan orang, ya kamu harus tahu bagaimana caranya memperlakukan mereka dengan baik agar mereka puas berada di perusahaanmu. Jadi bagaimana caranya ya mendahulukan kepentingan mereka atau mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadimu sendiri. Lalu yang nomor 7 ada pengupahan yang menarik. Jadi kan kalau misalnya kamu mendirikan untuk memproduksi sepatu, produksi sepatu itu kan gak cuma satu merek, ya kan? Kalau yang kamu lihat di mall aja, kalau kamu mau beli sepatu berbagai macam merek ada, ya, dari yang murah, dari yang harganya lumayan mahal, sampai yang mahal banget pun ada. Bagaimana caranya adalah ya kamunya harus membuat gimana kamu memberikan upah yang menarik bagi mereka supaya mereka mau berada di perusahaanmu. Lalu ada lagi yang nomor 8 adalah pemusatan koordinasi. Jadi koordinasinya jangan acak-acakan. Misalnya direkturnya adalah kamu, lalu manajernya adalah saudara kandung kamu, tiba-tiba yang koordinasi barengan. Itu nggak ada pemusatan koordinasi. Jadi kalau nggak ada pemusatan koordinasi, kayak yaudah sih orang perusahaan gue terserah gue lah, ya mendingan gak usah bikin perusahaan kalau seperti itu. Apalagi kalau perusahaanmu ada manajemennya, karena manajemen itu perlu untuk melakukan sesuatu sampai kamu mencapai tujuan akhirmu secara baik, gemilang, dan bisa tersenyum di akhirnya. Lalu yang nomor 9 ada jenjang bertingkat. Seperti misalnya atasan bawahan. Jadi kan gak mungkin nih kamu ngelamar di satu perusahaan waktu kamu punya ijazahnya SD. Lalu ntar kamu bisa naik ketika kamu sudah menyelesaikan di sekolah paket. Itu misalnya ijazah
SMP. Lalu kamu semangat lagi nih, mau ngejar ijazah pakai C. Jadi kan kamu punya tuh 12 tahun syarat yang memang diwajibkan untuk mendapatkan suatu pekerjaan dengan upah yang bisa dibilang sesuai dengan UMP di satu wilayah di Indonesia. Lalu ada lagi yang nomor 10 adalah bekerjanya tertib. Masuk jam 8, jangan kamu masuknya jam 10. Jauh. Diminta masuk jam 10, kamu masuknya jam 3 sore. Lebih jauh lagi. Jadi bagaimana caranya lah kamu menertibkan dirimu sendiri untuk bekerja di suatu perusahaan supaya nanti kamu akan terus naik jenjangnya. Mungkin aja kamu bawahan hari ini, tapi kemungkinan besar nanti kamu bisa menjadi atasan. Lalu yang nomor 11 adalah adanya keadilan. Yang tadi Ibu ceritakan ya, jangan mentang-mentang manajernya adalah adik kandungnya atau manajernya adalah kakak kandungnya, tiba-tiba kamu pilih kasih antara bawahanmu dengan orang-orang yang punya pegangan atau punya kekuasaan di satu perusahaan. Harus sama, harus adil, harus sesuai. Jadi kalau kamu mengupahnya yang ijazahnya SD, ya harus sama semuanya. Jangan mentang-mentang, oh dia kenal, oh dia anak bibi saya, jadi dia dapat gajinya gede, padahal ijazahnya sama. Misalkan cuma punya ijazah SD, atau enggak kerjanya sama, capeknya sama, tapi kalian bedakan, yaitu jangan sampai jika kalian mau membuat satu perusahaan. Lalu ada lagi, perlu stabilitas kondisi pegawai. Jadi kalau kamu sebagai pimpinan yang baik, jangan sampai nih ya, pegawai kamu sakit lah, pegawai kamu mau nikah lah, lalu kamu pikir ya udah sih, orang dia cuma pegawai saya kok, ya jangan lah. Bagaimana caranya adalah kamu berterima kasih karena mereka yang bekerja keras, bahkan mereka mendapatkan hasilnya pun tidak sesuai dengan apa yang mereka impikan. Tapi sebagai atasan yang baik, kamu harus mengadakan satu koordinasi yang perlu melihat stabilitas kondisi dari para pegawaimu, supaya mereka tidak stres, supaya mereka selalu happy, supaya mereka merasa bahwa ya udahlah, nggak apa-apa di sini gajinya kecil, tapi bosnya baik, tapi pemimpinnya adil, tapi pemimpinnya bijaksana. Itu yang akan dilihat bawahanmu suatu saat nanti kalau kamu misalkan nih punya modal untuk membuat perusahaan. Lalu yang ke-13 adalah pimpinan harus punya prakarsa. Jadi kamu harus banyak ide, kamu harus punya motivasi untuk para karyawanmu. Kalau kamu sebagai seorang pemimpin ya, kamu harus punya inovasi supaya apa? Supaya perusahaanmu terus maju sampai memperoleh tujuan akhirnya. Dan yang terakhir adalah yang ke-14, adanya semangat kesatuan. Jadi mau nanti perusahaan itu berjalan, mau nanti perusahaan itu stuck di satu posisi, tapi kamu harus meyakinkan para pegawaimu atau para pekerjamu, tenang, kita bisa melewati masa sulit. Jadi harus punya rasa kesatuan. Jadi jangan sampai mereka bekerja di perusahaanmu tapi mereka memimpikan justru yang lainnya, ya. Jadi harus bagaimana kamu menyemangati mereka untuk memperoleh tahap akhir yang sempurna nantinya. Itu adalah 14 prinsip manajemen. Lalu apalagi yang kamu perlu ketahui adalah fungsi dari manajemen itu sendiri. Apa sih fungsi dari manajemen itu? Fungsi manajemen itu ada perencanaan. Jadi kalau kamu mau buat manajemen itu, kamu buat dulu tuh list rencana-rencananya. Harus ada apa, harus ada apa, harus ada apa ya. Pertama adalah perencanaan. Lalu lagi ada
pengorganisasian. Dari kamu buat rencana, lalu kamu buat nih dari hasil rencana kamu bagi-bagi nih. Misalnya nanti yang bagian keuangan ya harus kerjanya ini, lalu bagian pemasaran harus kerjanya ini. Jadi nanti ada bagian-bagian tertentu yang siap untuk memajukan sebuah perusahaan. Misalkan, lalu ada lagi penempatan. Nah ini, jangan sampai ijazah SD ditempatkannya sebagai manajer. Nah bingung dianya juga. Kenapa? Ya berurusan dengan memanage, berurusan dengan mengatur, sedangkan dia mungkin tidak punya ilmu dalam mengatur, belum mendapatkan ilmu dalam mengatur. Jadi bagaimana caranya adalah penempatannya harus sesuai dengan yang tertera di surat lamaran kerja mereka. Lalu ada pengarahan dulu. Kan kalau orang mau kerja itu harus ada pengarahan dulu. Jadi kalau misalnya kita mau produksi sepatu, harus diarahkan nih apa aja bahan yang diperlukan. Jangan-jangan nanti kalau kamu mau produksi sepatu, tiba-tiba ntar jadinya seperti yang gue bilang tadi, jadinya tas, jadinya baju. Nah kan orang jadi bingung, nah ini perusahaan apa sebenarnya. Lalu yang terakhir adalah adanya pengawasan. Jadi wajib diawasi, wajib diberikan bimbingan oleh para pemimpin-pemimpin mereka atau para yang punya kebijakan terhadap mereka yang bekerja di satu perusahaan. Dan yang terakhir adalah bidang-bidang apa saja sih di bawah manajemen itu? Ada yang tahu? Bidang-bidang apa saja yang di bawah manajemen? Ada yang namanya manajemen produksi. Jadi bagaimana sebuah bukan hasil ya, bagaimana sesuatu yang akan dikerjakan dari satu perusahaan ini jadinya jadi gitu loh. Itu berurusan dengan manajemen produksi. Lalu ada lagi manajemen pemasaran. Jadi kita udah memproduksi nih, udah jadi nih sepatunya. Nah itu masuknya ke bagian pemasaran. Bagaimana mereka memasarkan dengan harga yang menarik, dengan bonus A lah, bonus B lah, bonus C, supaya mereka mau beli produk kamu. Lalu lagi ada manajemen keuangan. Udah pasti yang namanya orang jual, ya pasti ada pembeli, ya pasti ada uang yang masuk, yang pasti ada pemasukan, sehingga butuh yang namanya manajemen keuangan. Lalu ada lagi manajemen sumber daya yang berkaitan erat, yang seperti tadi saya bilang, yang berkaitan erat adalah bagaimana penempatan kamu yang sesuai dengan apa yang mereka lampirkan di jasa, dilampirkan dalam surat lamaran kerja mereka. Lalu ada lagi yang terakhir adalah manajemen akuntansi atau manajemen administrasi. Itu yang paling penting ya, manajemen administrasi. Orang suka berpikiran bahwa kan udah ada ini Bu, udah ada keuangan Bu, terus administrasi itu bukan berarti berkaitan dengan keuangan juga, tapi administrasi itu lebih berkaitan dengan kelengkapan surat menyurat, kelengkapan SK pegawai, kelengkapan kalau misalnya kamu sistem perusahaanmu adalah kontrak 1 tahun, nah itu semuanya harus lengkap. Jadi jangan sampai ketika nanti kamu terjadi, kalau sekarang ini kan kamu lihat perusahaan banyak yang ditutup ya, banyak yang bangkrut ya. Bagaimana dia mengurangi pekerja supaya pekerjanya juga tidak berpikiran bahwa mereka ditinggalkan, yaitu. Jadi perlu yang namanya administrasi atau bagian akuntansi. Jadi sampai di sini yang perlu kalian ketahui tentang manajemen. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya, baik itu PPKN maupun ekonomi. Selalu semangat kelas 10B. Dan kalau kalian mau keluar rumah, jangan lupa 3M ya.
yaitu menggunakan masker, mencuci tangan sehabis berkegiatan, dan yang terakhir adalah menjaga jarak.